pagi, siang, sore dan malam Indonesia. Saya Sulfikar Salu akan membawakan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi proteksi agar file yang kita miliki bisa terproteksi dan tahu cara membukanya. Ini saya persembahkan khusus buat saudara saya yang ada di Makassar, saudara Sahlan. Karena kemarin persis saya pengirimkan berkas untuk dicetak buku, ternyata dari penerbit diproteksi. Nah, makanya pada kesempatan kali ini tuh saya khusus membuatkan adik Sahlan Dinda di Makassar. Jadi beliau merupakan salah seorang pemilik percetakan. Ya, ini ya buat Dinda Sahlan, buat agar nanti besok-besok jika ada proteksi dari file, ini cara bukanya. Semuanya berlaku ya. Baiklah, saya akan jelaskan secara detail dan lengkap. Ini saya akan tunjukkan kepada kita semua langkah-langkah apa saja kita lakukan dalam mengunci file PDF kita, cara proteksinya dan cara membukanya ya. Ini materinya, ini data saya Sulfikar Salu. Nah, secara singkat ya, itu data saya, ada kontaknya jika ada yang ingin tanyakan masalah IT. Nah, ini kondisi yang terjadi pada saat kita menemukan sebuah file yang terproteksi. Inilah langkah-langkahnya. Jadi kita bisa bukanya. Nah, ini itu ciri-cirinya yang terproteksi itu. Ini ada muncul kata secure di PDF dan teks tidak dapat diseleksi. Itu ciri-cirinya. Tapi sekarang kita bisa seleksi ya. Jadi itu ada 4 langkah, 4 cara yang dapat kita lakukan untuk memproteksi file kita. Ini ada 4 software ya, ada 3 yang berbayar, 1 yang gratis ini online, ada 1 nanti lagi. Di sini saya akan demokan, tunjukkan caranya menggunakan PDF Exchange Sphere, Adobe Acrobat Pro dan Nitro Pro. Itu yang berbayar ya, ini semua berbayar. Dan satunya yang gratis, versi gratis kan versinya mahasiswa, sama dengan seribu mahasiswa ya. Di sini ada 3 software ya, PDF Sphere. Ini langkah-langkahnya. Langkah pertamanya itu seperti biasa ya, kita masuk di PDF Exchange Sphere. Ini tampilannya. Kemudian dari file kita pilih dokumen properti. Selanjutnya kita pilih tab security. Ini pengantar ya, pengantar. Sebentar saya akan praktekkan secara langsung jika menggunakan aplikasi lain. Ini gambaran buat semuanya. Ini loh yang bisa digunakan. Karena saya menggunakan MacBook tidak PDF Explorer-nya, saya gunakan file software lain. Tapi buat peserta pendengar yang menggunakan PDF Exchange Sphere bisa menggunakan ini ya. Ini langkah keduanya. Langkah ini penjelasan, ini gambarnya, penjelasannya, ini penjelasannya. Require password itu digunakan untuk membuka password dengan cara memberikan centang. Jadi sini ada centang ya. Ini centangnya semua kita aktifkan, kemudian kita tulis password yang kita gunakan. Ya, kemudian require ini password change dokumen juga digunakan izin apabila user dapat mengubah file PDF kita. Jika kita mereka tidak boleh ubah, maka ini yang dicentang ya. Ini. Kemudian printing ini jika ada file PDF yang tidak tercetak di sini, dia proteksi di sini ya. Karena printing allowed-nya teraktif di sini ya. Aktif printing allowed-nya, maka orang tak akan pernah bisa mencetak kita punya file. Sebentar ya, saya perlihatkan satu buah file yang dari penerbit berikan kepada saya, tapi saya tidak bisa cetak. Ya,
Ini sebentar saya tunjukkan satu contoh file yang dari penerbit tak bisa saya cetak, maka saya orang IT harus bisa ditangani ya. Ya, ini enable access, ini juga kalau tidak bisa kita akses teksnya, diedit dan sebagainya. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi ini gambar ini tab security itu kita pilih password security. Ini centang-centangnya sesuai dengan keperluan. Kadang-kadang juga ada file PDF itu yang bisa dibuka tapi tak bisa diedit. Nah, ada yang bisa diedit tapi tak bisa dicetak. Nah, di sini settingnya ya. Jika ada file yang bisa dibuka tapi tak bisa dicetak, di sini settingnya lah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian jika sudah selesai klik OK, jangan lupa simpan. Nah, sekali lagi informasinya, tidak boleh sama antara password untuk membuka dokumen dan melakukan izin dokumen tersebut untuk diedit. Bedakan ya passwordnya tadi di sini. Nah, di sini. Di sini harus beda passwordnya untuk buka dan edit dokumen. Nah, setelah itu kita pindah pada software berikutnya. Ini Adobe Acrobat Pro. Nah, Adobe Acrobat Pro ini sebentar saya akan demokan secara langsung caranya membuat file ProText PDF. Ini tapi ini Adobe Acrobat Pro yang berbayar ya, yang versi premium. Ciri-cirinya itu seperti ini ciri-cirinya. Kebetulan saya gunakan yang versi premium, jadi bisa kita lihat ya. Ini saya beli kemarin, MacBook saya ini sudah ada diinstalkan. Ini ya ciri-cirinya, ada tulisan Pro, artinya nanti ini Pro ini menunjukkan bahwa Adobe ini bisa mengedit file PDF ya. Contohnya sekarang misalnya ada file ini ya. Ini CV saya, ini kan file PDF. Karena saya gunakan versi Pro, maka saya bisa edit ini. Caranya edit text. Nah, ya, ini kan bisa diedit. Saya hapus. Ctrl X ya. Ini kalau kita gunakan Adobe yang versi Pro. Kalau bukan Pro, enggak mungkin bisa lah ya. Jadi ini Adobe versi Pro. Nah, cara proteksinya itu di file, di property, kemudian ini security ya, security. Ini semua di sini pilihannya security mode. Kita pilih password security, certified atau Adobe Life Cycle dari manajemen. Nah, karena kita hanya bisa menggunakan password security, maka password security digunakan ya. Ini kita aktifkan. Kita pilih yang tadi, sama kan tadi dengan Exchange Peer. Itu semuanya memiliki fungsi. Ini sekarang akan saya gunakan apabila akan membuka dokumennya. Nah, kalau ini saya aktifkan, maka nanti pada saat saya akan buka dokumennya akan bunyi passwordnya. Ini. Kalau misalnya saya hanya ingin agar user tidak bisa mencetak, ini saya aktifkan ya. Restrict editing and printing. Di sini nanti user tidak bisa mengedit maupun mencetak print dokumen ini ya. Ini contohnya. Kemudian kalau akan menggunakan alternatif lain, silahkan disesuaikan keinginan ya. Nah, ini contohnya, misalnya gambarnya tidak bisa diedit, ini kita aktifkan, toh. Kalau tidak usah ya. Ini sesuai dengan kebutuhan daripada kebutuhan user. Ya, ini demonya, caranya kita buat cara buat proteksi file PDF. Itu tapi harus versi Pro-nya. Versi Pro. Nah, kalau minta versi Pro banyak itu dijual ya. Itu Adobe Acrobat yang versi Pro. Jadi tahu ciri-ciri tadi yang sudah tampilkan. Nah, untuk kita lihat di about-nya ini ya versinya. Versi 11 ini. Nah, kemudian kita keluar ya. Nah, sudah ya, tidak usah disimpan kan. Jadi PDF itu bisa diedit dari Adobe Pro. Nah, ini tadi kan ini kemudian ini langkah-langkah teorinya kan tadi
langkah-langkah tadi sudah saya praktekkan tadi tuh langkah-langkahnya dari Adobe yang versi Pro. Kita masuk filenya, kita pilih file properti, kemudian kita pilih security, kita pilih password security, lalu kita pilih hal-hal apa saja yang akan kita proteksi. Yang pertama ini pasang password yang akan terbuka kan di sini kita aktifkan. Nah, kalau tidak mau boleh. Kalau boleh terbuka tapi tak bisa diedit, aktifkan ini. Ya, ini printernya dia tidak bisa tercetak, kita aktifkan. Ya, kita aktifkan ini kalau tidak mau tercetak. Nah, kemudian kalau tidak mau dirubah, kita aktifkan pula ini ya. Kita aktifkan ini dia punya security. Ya, kalau Adobe. Nah, sekarang kita pindah pada aplikasi lain yaitu Nitro. Nah, Nitro ini ya langkah tadi ke penjelasannya. Penjelasan gambar tadi kan, restrict editing and printing bla bla bla. Ini ya, pastikan setelah selesai lakukan modifikasi tadi jangan lupa untuk menyimpan, karena sia-sia pekerjaan kalau kita sudah edit-edit dan tidak tersimpan. Itu file Adobe PDF yang Pro bisa menyimpan perubahan yang ada pada file PDF. Nah, ini sekarang Nitro itu juga salah satu aplikasi yang bisa membuka PDF yang versi premiumnya juga bisa mengedit. Ini tampilannya, buka file PDF-nya, kemudian buka dokumen propertinya, ini tampilannya. Kemudian setelah itu, nah ini tampilannya. Pilih security modenya, password security, kemudian ini tampilannya. Inilah tampilannya Nitro Premium jika akan memasang menggunakan password pada file PDF-nya. Gampang kan? Bisa digunakan file PDF Exchange Viewer, Viewer, kemudian Adobe Acrobat yang versi Pro dan Nitro Pro. Nah, sekarang kita lihat salah satu aplikasi yang bisa memproteksi file menggunakan yang yang online ya. Itu menggunakan smallpdf.com ya. Ini smallpdf ini merupakan aplikasi yang ada di internet yang gratis untuk mengedit, memproteksi file PDF. Dan langkahnya kita klik ini nanti, kemudian ini tampilannya. Sudah selesai, di encrypt, tunggu proses, lalu selesai ya. Nah, kelebihannya ini kalau kita menggunakan small PDF ini, dia tidak perlu kita unduh filenya, hanya tinggal langsung menggunakan toh. Nah, kekurangannya itu akan menghabiskan kuota serta hanya bisa memproteksi, tak bisa melindungi dokumen kita untuk di print, yaitu small PDF ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah merupakan satu aplikasi gratis yang ada di internet yang dapat kita bisa gunakan secara full. Ini yang saya gunakan selama bertahun-tahun. Jadi semua kebutuhan saya mengenai PDF saya pergunakan aplikasi ini. Dan I love PDF. Ini alamatnya, saya demokan langsung karena sering saya gunakan. Ini alamatnya love PDF. Tulis saja di internet, love di Google ya. Nah, tampil ya, ini tampilannya. Seluruh aktivitas yang menyangkut PDF bisa semua dikerjakan oleh aplikasi ini gratis. Menggabungkan PDF, memisahkan PDF, mengecilkan ukuran PDF,
mengkonversi PDF to Word, PDF ke PowerPoint, PDF ke Excel, kebalikan Word ke PDF, PowerPoint ke PDF, Excel ke PDF, edit PDF juga bisa di sini. Kemudian HTML to PDF. Unlock PDF inilah yang nantinya saya gunakan untuk membuka seluruh proteksi file yang ada. Jadi kalau ada file PDF saya kemarin Dinda Sahlan mengalami masalah karena dari penerbit dia kunci file PDF-nya, maka saya aktifkan file unlock PDF ini, saya unlock. Hari berikutnya saya kirimkan ke Dinda untuk dicetak. Ya Dinda. Jadi ini saya buat khusus untuk Dinda Sahlan, junior saya di Makassar. Sekarang jadi pengusaha sukses bidang percetakan. Ya. Ini cara proteksi PDF. Ini organisasi PDF itu menggabungkan beberapa file PDF dan membuat PDF baru. Ini kalau PDF itu PDF sebelum pernah gunakan ya. Ini repair PDF juga untuk bagi file PDF yang rusak. Page number memberikan nomor halaman pada file PDF. Jadi buat rekan-rekan semuanya, saya sarankan menggunakan I Love PDF ini untuk aktifkan semua data secara sederhana. Ini gratis jika kita menggunakan pekerjaan satu file per kerjaannya. Misalnya gini, saya akan unlock PDF tersebut, tapi satu biji satu kali kerja. Jika unlock 2 ke atas biasanya berbayar. Contoh begini, saya akan unlock file yang berbayar ya, file PDF yang terproteksi. Ini contohnya saya demokan ya. Ini contohnya kemarin saya menerima buku dari penerbit. Ini ya buku contohnya. Contohnya itu kemarin ini bukunya yang berjudul itu kemarin ini ya, bukunya itu ini ya, pengajaran berbasis teknologi digital. Ini kolaborasi penulis. Saya di sini salah seorang penulisnya. Ini ada beberapa penulis ini. Iputu, Ayu Darmawan, Rudi, Anggi dan seterusnya. Saya Sulfika penulis terakhir. Di sini kemarin Dinda Sahlan kesulitan untuk memprint ya, ini contohnya. Ini tombol printnya tidak aktif ya. Nah ini kelihatan kan tidak aktif, artinya kan dia tidak bisa digunakan di print ya. Ini ciri-cirinya jika sudah diproteksi. Nah ini kan masalah. Jadi setelah ini menjadi masalah, Dinda kirimkan ke saya eksekusi paginya. Maka pagi hari ini saya unlock dia punya file tersebut ya. Saya unlock filenya, saya unlock ini, saya klik unlock PDF, kemudian saya select PDF ya. Saya tunjukkan tadi filenya tadi itu ini maklum menuju besar ya. Ini kemudian saya open ya. Kita unlock PDF. Maka komputer akan bekerja lancar. Ini tergantung kecepatan internet. Setelah selesai kita unlock PDF tersebut. Kita download, kita simpan misalnya di desktop aja, desktop yang kamu ya. Desktop ini save ya. Kita akan lihat perbedaannya. Apakah tombol printnya sudah muncul? Ini kita klik. Setelah itu saya masukin di foldernya dulu. Kemudian saya klik 2 kali. File. Printernya sudah ya. Alhamdulillah. Sekarang Dinda Sahlan sudah bisa memprint filenya. Ini diterima oleh penerbit Dina, kolaborasi penulis. Nanti saya akan cetak sendiri untuk digunakan sendiri. Yang akan digunakan sendiri. Ya,
terkait dengan tata cara memproteksi atau membuka file PDF yang terproteksi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu pada video berikutnya, itu yang saya akan luncurkan itu setelah ini ya. Kalau ada yang ingin belajar artificial intelligence, ini adalah saya materinya. Saya akan bawakan materi ini sebentar siang ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, pagi, siang, dan malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.